Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti memandangi ladang jagung yang terbentang luas di desanya, Jember. Angin sore meniup lembut kerudung yang dikenakannya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ia merasa hidupnya seperti ladang itu, indah tapi tak menjanjikan banyak. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sering sakit-sakitan. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, Siti merasa harus berbuat lebih. Keputusan itu datang dengan berat, meninggalkan tanah kelahirannya dan merantau sebagai TKW ke Abu Dhabi. Di malam terakhir sebelum keberangkatannya, Siti duduk di samping ibunya yang terbaring lemah di tikar tua. "Bu, Siti berangkat untuk cari rezeki. Doakan Siti kuat, ya, Bu," bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya yang kurus. Hati Siti remuk melihat air mata ibunya mengalir tanpa suara. "Siti, jangan lupa salat dan ingat pesan ibu. Jangan terlalu percaya sama janji orang. Dunia di sana beda, nak," ucap ibunya dengan suara serak. Kata-kata itu terpatri dalam hati Siti, menjadi pengingat bahwa kehidupan yang akan ia jalani bukanlah perkara mudah. Pesawat yang membawanya ke Abu Dhabi melesat meninggalkan tanah Jawa. Siti tidak pernah membayangkan seperti apa kehidupan di negeri padang pasir itu. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di sana, ia disambut oleh panasnya udara yang membakar kulit. Langitnya biru tanpa awan, begitu kontras dengan suasana lembab di kampungnya. Di tengah keasingan itu, hatinya terasa kecil dan rapuh. Namun, demi keluarganya, ia meneguhkan tekadnya. Siti bekerja untuk sebuah keluarga kaya di Abu Dhabi. Tugasnya meliputi membersihkan rumah besar yang memiliki lebih dari 10 kamar, merawat taman, dan membantu memasak. Ia bekerja tanpa kenal lelah, meski sering merasa tubuhnya nyaris tak sanggup menanggung beban. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering menangis diam-diam. Bukan hanya karena rindu pada keluarganya, tapi juga karena merasa kecil di tengah kemewahan yang begitu asing baginya. 5 tahun berlalu, dan kerja keras Siti tidak sia-sia. Namanya mulai dikenal sebagai pekerja yang rajin dan jujur. Hal ini membuatnya mendapat kesempatan untuk bekerja di Istana Sultan Khalid, seorang penguasa terpandang di Abu Dhabi. Ketika pertama kali memasuki gerbang istana, ia merasa seperti melangkah ke dunia dongeng. Pilar-pilar emas, taman dengan air mancur yang megah, serta lampu-lampu kristal yang berkilauan di malam hari, semuanya seperti melampaui imajinasinya. Namun, di balik keindahan itu, Siti merasa ada sesuatu yang kosong dan sunyi di dalam istana. Siti menjalani pekerjaannya dengan tekun, meski lingkungan barunya penuh aturan. Para pelayan lain sering memperhatikan dirinya yang lebih banyak diam dan bekerja tanpa mengeluh. Suatu hari, ia diberi tugas khusus untuk merawat taman pribadi Sultan. Tempat itu adalah sebuah oasis kecil di tengah istana, dengan bunga-bunga eksotis dan kolam yang jernih. Meski pekerjaan itu berat, Siti merasa sedikit lega karena ia bisa bekerja tanpa terlalu banyak pengawasan. Tak disangka, di taman itulah ia pertama kali bertemu Sultan Khalid. Pria itu berdiri di dekat kolam, mengenakan jubah putih panjang dengan sorban emas. Wajahnya dihiasi kerutan usia, namun matanya tajam dan penuh wibawa. Sultan memperhatikan Siti yang sedang menyiram bunga dengan teliti. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara lembut namun tegas. Siti, yang terkejut mendengar suara itu, langsung membungkuk hormat. "Nama saya Siti, Yang Mulia," jawabnya dengan suara gemetar. Pertemuan itu singkat, namun sejak saat itu, Sultan Khalid sering datang ke taman, tanpa alasan yang jelas.
Siti merasa risih dengan perhatian yang mulai ia dapatkan, namun ia tidak berani menolak. Baginya, ia hanyalah seorang gadis desa yang bekerja keras untuk keluarganya, sementara Sultan adalah pria yang hidup dalam kemewahan. Dua dunia yang terasa mustahil untuk bersatu. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Hari-hari setelah pertemuan pertama di taman, perhatian Sultan Khalid pada Siti mulai terasa lebih nyata. Bukan sekadar senyuman ramah atau sapaan singkat, melainkan gestur-gestur kecil yang membuat Siti merasa bingung. Setiap kali Sultan berkunjung ke taman, ia selalu menyempatkan diri berbicara dengannya, bertanya tentang kehidupannya di Jember, keluarganya, dan alasan mengapa ia merantau jauh ke negeri ini. Siti, yang terbiasa menghadapi kerasnya hidup, tak pernah menduga seorang sultan akan tertarik pada kisah hidupnya yang sederhana. Namun, Siti bukanlah gadis yang mudah terlena. Dalam hati, ia terus bertanya-tanya, apakah perhatian sultan ini hanya karena iba, atau ada maksud lain yang lebih dalam. Ia mencoba menjaga jarak, tetapi setiap kali ia melihat sorot mata sultan yang lembut, ada perasaan aneh yang menyusup ke hatinya. Perasaan yang bercampur antara rasa syukur dan ketakutan. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan pelayan istana. Siti, apa kau tahu? Sultan jarang sekali berbicara sepanjang itu dengan seorang pelayan, ujar Fatimah, seorang pelayan senior yang bekerja lebih lama di istana. Siti hanya tersenyum kecil, mencoba mengabaikan komentar tersebut. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam ucapan itu. Sultan Khalid memang berbeda. Ia tidak seperti pria-pria kaya yang hanya peduli pada status dan kemewahan. Namun, justru hal itulah yang membuat perhatian Sultan terasa semakin berat baginya. Suatu sore, ketika Siti sedang menyiram bunga di taman, Sultan Khalid datang tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan meletakkannya di bangku taman. Ini untukmu, ucapnya singkat. Siti tertegun, menatap Sultan dengan mata yang membulat. Tapi, Yang Mulia, saya tidak bisa menerima ini, ucapnya tergagap. Namun Sultan Khalid hanya tersenyum. Siti, aku bukan hanya seorang sultan. Aku juga manusia yang ingin berbagi kebaikan. Terimalah ini sebagai tanda persahabatan. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Siti. Di satu sisi, ia merasa tersanjung oleh perhatian Sultan. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan beban yang semakin besar. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya, seorang pekerja rumah tangga dari desa kecil di Jember, bisa menarik perhatian seorang sultan? Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Malam itu, di dalam kamar kecilnya, Siti merenung sambil memandangi keranjang buah pemberian sultan. Ia memikirkan keluarganya di Jember, ibunya yang selalu bekerja keras, adik-adiknya yang membutuhkan biaya sekolah, dan ladang kecil mereka yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia mengingat alasan mengapa ia datang ke Abu Dhabi untuk mengubah nasib keluarganya. Aku tidak boleh lupa tujuan utamaku di sini, gumamnya pelan. Namun, seolah takdir terus mengujinya, Sultan Khalid semakin sering mencari alasan untuk bertemu dengannya. Bahkan, suatu hari, ia meminta Siti mengantarkan teh langsung ke ruangannya, sebuah permintaan yang tidak biasa. Ketika Siti masuk ke ruangan megah itu, ia merasa seperti terjebak dalam mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Sultan menyambutnya dengan senyuman hangat dan berkata, Siti, aku ingin kau tahu bahwa keberadaanmu membawa kedamaian dalam hidupku. Kata-kata itu membuat Siti merasa dadanya berdebar keras. Yang Mulia, saya hanya seorang pekerja. Saya tidak pantas, katanya sambil menunduk, namun Sultan Khalid memotongnya dengan lembut. Pantas atau tidak, hatiku tidak peduli pada itu, Siti. Kau berbeda, dan aku ingin kau tahu, aku tidak main-main. Siti keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa hangat yang mengalir dalam dirinya, tetapi juga rasa takut yang menghantui. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis biasa, menjadi pusat perhatian seorang sultan? Di malam yang sunyi, ia hanya bisa menangis dalam doa,
memohon petunjuk agar ia bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupnya. Namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Siti mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, meski pikirannya terus dihantui oleh pengakuan cinta Sultan Khalid. Ia sengaja menghindari tempat-tempat di mana ia biasa bertemu Sultan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang membawa beban yang tak terlihat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ia tak bisa terus-menerus menghindar. Beberapa hari berlalu, dan Sultan Khalid tidak lagi mendekatinya secara langsung. Tetapi perhatian darinya tetap hadir, lewat pengawal yang membawa pesan singkat atau hadiah kecil yang dikirimkan ke kamarnya. Siti selalu menolak hadiah-hadiah itu dengan halus, meski hatinya semakin kacau. Baginya, cinta seorang sultan hanyalah ilusi yang mustahil. Dalam keheningan malam, Siti mengambil keputusan besar. Ia menulis surat untuk Sultan Khalid, berisi ungkapan rasa terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima cintanya. Dengan hati yang berat, ia mengakhiri surat itu dengan permintaan maaf, lalu meninggalkannya di ruang kerja Sultan sebelum fajar menyingsing. Setelah menyerahkan surat itu, Siti membereskan barang-barangnya. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan Abu Dhabi. Baginya, itu satu-satunya cara untuk mengakhiri kegelisahannya. Dengan bantuan seorang teman yang juga TKW, ia mengatur penerbangan ke Indonesia. Siti hanya membawa satu koper kecil, berisi pakaian dan kenangan yang tidak ingin ia tinggalkan. Ketika Sultan Khalid menemukan surat itu, hatinya terasa hancur. Ia membaca setiap kata dengan perlahan, mencoba memahami perasaan Siti. Tetapi, ia tidak bisa menerima keputusannya begitu saja. Dengan segera, ia memerintahkan pengawal untuk mencari tahu keberadaan Siti. Namun, terlambat pesawat yang membawa Siti ke tanah kelahirannya telah lepas landas. Di atas pesawat, Siti merasa lega sekaligus bersalah. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan langit yang membentang luas. Hatinya masih terbelah antara rasa hormat kepada Sultan dan keinginan untuk hidup sederhana di kampung halamannya. Namun, ia yakin keputusannya adalah yang terbaik, baik untuk dirinya maupun Sultan. Sesampainya di Jember, Siti kembali ke rumah keluarganya. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, meski sedikit terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba. Siti hanya berkata bahwa ia merindukan rumah dan ingin tinggal di sana untuk selamanya. Ia mulai membantu ibunya di ladang, mencoba menjalani kehidupan lamanya kembali. Namun, jauh di negeri gurun, Sultan Khalid tidak menyerah. Ia memikirkan Siti setiap malam, mengingat senyumnya dan kesederhanaannya yang memikat. Meskipun ia tahu tantangan besar menantinya, ia bertekad untuk memperjuangkan cintanya. Jika Siti tidak ingin kembali ke Abu Dhabi, maka aku akan pergi menemuinya, gumam Sultan Khalid pada dirinya sendiri. Keputusan itu membakar semangatnya, meski ia tahu dunia mungkin akan menentang langkahnya. Waktu berlalu, dan perhatian Sultan Khalid terhadap Siti semakin tak terbendung. Setiap kunjungan ke taman atau percakapan singkat di lorong istana, selalu diwarnai dengan pandangan yang hangat dan kata-kata lembut yang membuat hati Siti bimbang. Namun, di balik semua itu, Siti tetap mencoba menjaga jarak. Ia sadar, perbedaan di antara mereka begitu besar, seperti jurang yang tak mungkin diseberangi. Suatu malam, istana menggelar pesta kecil untuk merayakan keberhasilan sebuah proyek amal Sultan Khalid. Siti, seperti biasa, bertugas di balik layar, membantu menyajikan makanan dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Namun, saat ia sibuk membawa nampan, matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan Sultan dari kejauhan. Tatapan itu begitu kuat, seakan memanggilnya. Hatinya berdegup kencang. Setelah pesta usai dan tamu-tamu mulai pulang, Siti kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, seorang pengawal mengetuk pintunya. "Yang mulia ingin bertemu denganmu di taman," ucapnya. Siti terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak.
Dengan hati yang berdebar, ia melangkah menuju taman yang remang-remang diterangi cahaya bulan. Sultan Khalid sudah menunggunya di sana, duduk di bangku yang biasa mereka gunakan untuk berbicara. Ketika Siti mendekat, ia berdiri dan tersenyum. "Siti, maaf jika aku mengganggumu malam ini. Tapi aku tidak bisa lagi menahan apa yang ingin aku sampaikan," katanya dengan nada yang lembut namun tegas. Siti hanya berdiri diam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Yang mulia, ada apa ini? Saya hanya seorang pekerja. Saya tidak layak menerima perhatian sebesar ini," katanya dengan suara bergetar. Sultan Khalid menghela napas panjang, lalu berkata, "Siti, kau tidak hanya seorang pekerja di mataku. Kau adalah seseorang yang telah membawa kedamaian ke dalam hidupku yang sepi. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tetapi aku mencintaimu." Kata-kata itu menghantam Siti seperti petir di siang bolong. Ia menatap Sultan dengan mata yang membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Yang mulia, jangan berkata seperti itu, saya tidak bisa, tidak mungkin," katanya tergagap, sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, Sultan Khalid tidak mundur. Ia mendekat dan berkata dengan penuh kesungguhan, "Aku tahu aku bukan pria muda lagi. Aku tahu masa laluku mungkin membuatmu ragu. Tapi aku berjanji, jika kau memberiku kesempatan, aku akan membuatmu bahagia. Aku akan menjadi pelindungmu dan keluargamu. Aku tidak memintamu untuk menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu apa yang ada di hatiku." Siti tak mampu berkata apa-apa. Hatinya diliputi rasa haru, takut, dan kebingungan yang tak terlukiskan. Ia membungkuk hormat, lalu berlari meninggalkan taman tanpa menoleh. Malam itu, di kamarnya, ia menangis sejadi-jadinya. Ia tahu bahwa hidupnya telah sampai di persimpangan besar, tetapi ia tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih. Di sisi lain, Sultan Khalid memandang kepergian Siti dengan senyum pahit. Ia tahu perjuangan untuk memenangkan hati gadis sederhana itu tidak akan mudah. Tapi di dalam hatinya, ia bertekad cinta yang tulus akan menemukan jalannya, seberapa sulit pun itu. Sultan Khalid tidak pernah merasa serapuh ini. Seumur hidupnya, ia adalah sosok yang dihormati, ditakuti, dan disegani. Tapi kali ini, hatinya terluka oleh seorang perempuan sederhana yang bahkan tidak menginginkan semua kemewahan yang bisa ia tawarkan. Ia memandangi surat Siti berulang kali, mencoba memahami apa yang membuat perempuan itu memilih meninggalkannya. Setelah merenung dalam-dalam, ia menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, namun ia juga tahu bahwa dirinya tidak bisa menyerah begitu saja. Sultan Khalid memutuskan untuk pergi ke Jember, sebuah kota yang namanya sering ia dengar dari Siti saat mereka berbicara. Meski ia tahu bahwa perjalanannya ini akan menjadi pembicaraan di kalangan bangsawan dan rakyatnya, ia tetap bersikeras. Ia tidak peduli pada risiko kehilangan kehormatan atau reputasinya. Ia menghubungi ajudannya dan memerintahkan persiapan perjalanan. Kali ini, ia ingin bepergian dengan sederhana, tanpa iring-iringan mewah atau pengawal berlebihan. Ketika pesawat pribadi Sultan mendarat di bandara kecil di Jawa Timur, hatinya terasa tegang. Ia belum pernah berada di tempat seperti ini sebelumnya. Dengan hanya ditemani 2 orang kepercayaannya, ia melanjutkan perjalanan darat menuju Jember. Selama perjalanan, ia terus membayangkan wajah Siti. Akankah perempuan itu menerima kedatangannya? Ataukah ia akan diusir seperti yang terjadi pada beberapa lamaran sebelumnya? Di sisi lain, Siti mulai merasakan kedamaian di rumahnya. Ia kembali membantu ibunya di ladang dan mulai membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan tradisional. Hidupnya sederhana, namun bahagia. Meski demikian, setiap malam ia masih memikirkan Sultan Khalid. Ia bertanya-tanya apakah keputusannya meninggalkan Abu Dhabi adalah langkah yang benar. Tapi ia selalu meyakinkan dirinya bahwa seorang sultan seperti Khalid akan segera melupakan dirinya. Namun, kedamaian itu terusik ketika suatu pagi, seorang pria asing datang ke rumahnya.
Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai ajudan Sultan Khalid dan mengatakan bahwa sang sultan sedang menunggu di sebuah penginapan di pusat kota. Mendengar nama itu, jantung Siti berdegup kencang. Ia tidak percaya sultan benar-benar datang mencarinya sejauh ini. Dengan gugup, ia menolak undangan itu, meminta ajudan tersebut untuk menyampaikan pada sultan bahwa ia tidak ingin bertemu. Mendengar penolakan itu, Sultan Khalid tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Siti sendiri. Ketika ia tiba di depan rumah sederhana itu, ia melihat Siti sedang menyapu halaman. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri diam, memandangi perempuan yang telah mencuri hatinya. Ketika Siti akhirnya menyadari kehadirannya, ia terkejut dan hampir menjatuhkan sapunya. "Apa yang Anda lakukan di sini, Yang Mulia?" tanya Siti dengan suara bergetar. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau terharu melihat lelaki itu berdiri di depannya. Sultan Khalid, dengan suara yang lembut, menjawab, "Aku datang untuk membuktikan bahwa cintaku padamu tulus. Aku meninggalkan istanaku, negaraku, dan segalanya hanya untuk bertemu denganmu." Air mata menggenang di mata Siti. Ia tidak pernah membayangkan seorang sultan akan melakukan hal sejauh ini untuk dirinya. Namun, ia juga masih ragu. Ia tahu ada jurang besar di antara mereka, jurang yang sulit untuk dilalui. Tapi melihat lelaki itu berdiri dengan penuh ketulusan, Siti mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengabaikan cinta yang begitu besar. Kehadiran Sultan Khalid di depan rumah sederhana itu membawa gelombang emosi yang tidak bisa dijelaskan oleh Siti. Ia memalingkan wajah, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tidak beraturan. Namun, Sultan tetap berdiri di sana, menunggu dengan penuh kesabaran. "Siti," panggilnya lembut, "aku tidak akan pergi sebelum kau mendengarku." Nada suara itu, penuh kehangatan dan kejujuran, membuat Siti tidak mampu mengabaikannya. Dengan langkah ragu, Siti mengajak Sultan masuk ke rumahnya. Ia tahu banyak mata tetangga sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Di dalam rumah, Siti meminta ibunya membuatkan teh, sementara ia duduk berhadapan dengan Sultan. "Apa yang Anda inginkan dari saya, Yang Mulia? Bukankah sudah cukup jelas ketika saya meninggalkan Abu Dhabi?" tanyanya dengan nada bergetar. Sultan Khalid menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku tidak datang untuk memaksamu, Siti. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bersungguh-sungguh. Selama ini, aku terbiasa mendapatkan segalanya dengan mudah, tapi kau mengajarkan aku arti cinta yang sesungguhnya." Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ia tidak menyangka bahwa seorang sultan bisa merendahkan dirinya seperti ini demi cinta. Namun, keraguan masih menguasai hati Siti. "Yang Mulia," katanya pelan, "Anda dan saya berasal dari dunia yang berbeda. Apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Saya hanya seorang wanita biasa, bahkan bekas tenaga kerja. Sedangkan Anda adalah sultan, pemimpin besar dengan segala kemewahan yang tidak pernah bisa saya bayangkan." Air matanya mulai mengalir saat ia mengungkapkan isi hatinya. Sultan Khalid meraih tangan Siti dengan lembut, meski perempuan itu mencoba menepisnya. "Kekayaan, kekuasaan, semua itu tidak ada artinya jika hatiku kosong, Siti. Kau memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketenangan, kebahagiaan, dan harapan." Suaranya tegas, tapi ada getaran emosi yang tidak bisa disembunyikan. "Aku tahu usiaku jauh lebih tua darimu, dan aku punya masa lalu yang mungkin berat bagimu. Tapi aku berjanji, jika kau memberiku kesempatan, aku akan membangun hidup yang sederhana di sini bersamamu." Kata-kata itu membuat hati Siti semakin kacau. Ia tidak pernah melihat cinta yang sekuat ini dalam hidupnya. Tapi ia juga tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru. "Beri saya waktu," katanya akhirnya. "Saya perlu merenungkan semuanya." Sultan mengangguk, menerima keputusannya dengan lapang dada. Ia tahu cinta tidak bisa dipaksakan. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia memikirkan setiap kata yang diucapkan Sultan Khalid. Ia juga memikirkan masa depan yang mungkin terjadi jika ia menerima cinta lelaki itu.
Ia tahu, menerima sultan berarti menerima risiko besar, berhadapan dengan perbedaan budaya, usia, dan masa lalu yang kompleks. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa cinta seperti ini tidak datang dua kali dalam hidup. Sementara itu, Sultan Khalid menunggu dengan sabar di penginapan kecil di kota itu. Ia tidak tahu apa keputusan Siti nantinya, tapi ia sudah bertekad untuk melakukan apapun demi perempuan yang ia cintai. Ia bahkan meminta stafnya mulai mencari cara untuk membeli sebidang tanah di sekitar Jember, sebagai bukti keseriusannya untuk tinggal di sana. Baginya, Siti bukan sekadar wanita biasa, Siti adalah harapan baru yang menghidupkan kembali hatinya yang hampir beku. Pagi itu, Siti terbangun dengan kepala yang berat. Hatinya dipenuhi keraguan, memikirkan pilihan yang harus diambil. Matahari sudah mulai terbit, dan ia bisa melihat sinar lembutnya menembus celah-celah jendela kayu rumahnya. Sejak Sultan Khalid datang, hidupnya berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia melihat dunia. Namun, dalam kepalanya, suara-suara ragu terus berbisik, menanyakan apakah ia benar-benar bisa menerima dunia yang begitu berbeda darinya. Ia memandang keluar, memikirkan kehidupannya yang sederhana di Jember, tempat di mana ia dibesarkan, dan di mana ia merasa bebas dari segala kecanggungan dunia luar. Tapi, apakah itu cukup untuk menutupi kenyataan bahwa ia bisa kehilangan cinta sejatinya hanya karena ketakutan akan perbedaan? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikirannya. Siti memutuskan untuk menemui Sultan Khalid. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam hatinya, perasaan yang mulai mengguncang keyakinannya. Ia mengenakan baju sederhana berwarna putih, warna yang sering ia kenakan ketika ia ingin berpikir jernih. Ketika ia tiba di tempat penginapan, Sultan Khalid sudah menunggu dengan penuh harap di luar. Matanya menatap Siti, seolah menunggu jawaban yang akan mengubah hidupnya. Siti terdiam sejenak, melihat ekspresi kesungguhan di wajah Sultan. Ia bisa merasakan betapa besar cinta yang dimiliki lelaki itu untuknya, dan itu adalah sesuatu yang langka dalam hidupnya. Siti, Sultan memanggil dengan suara lembut, "Aku sudah menunggumu. Apa yang kau putuskan?" Siti menarik napas panjang, kemudian mendekat dan duduk di sebelah Sultan. Ia merasa begitu kecil di hadapan lelaki itu, tapi ada satu hal yang membuat hatinya hangat, ketulusan yang terpancar dari setiap kata dan tindakannya. "Saya sudah berpikir keras, Yang Mulia," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Saya tidak bisa meninggalkan hidup saya yang sederhana ini. Tetapi, saya juga tidak bisa menutup hati terhadap cinta yang begitu besar dan tulus seperti yang Anda tunjukkan kepada saya." Sultan Khalid mendengarkan dengan seksama, tidak ingin menginterupsi. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil Siti akan membawa dampak besar dalam hidup mereka berdua. Setelah beberapa detik hening, Siti akhirnya melanjutkan, "Jika Anda benar-benar ingin hidup di Jember, hidup dengan cara yang sederhana, saya bersedia. Saya bersedia menjadi bagian dari hidup Anda. Tapi, kita harus hidup di sini, tidak di Abu Dhabi." Sultan Khalid menundukkan kepala, terharu mendengar keputusan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang penuh pengorbanan bagi Siti. Namun, ia juga merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. "Saya menerima, Siti," jawabnya penuh keyakinan. "Dimanapun kau berada, di Jember atau dimanapun, selama kita bersama, itu sudah cukup bagi saya." Dengan air mata yang mulai menetes, Siti merasa lega. Ia tahu keputusan ini tidak akan mudah. Hidup di Jember dengan Sultan Khalid, seorang lelaki yang berasal dari dunia yang begitu berbeda, akan menghadirkan tantangan tersendiri. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa yakin bahwa ia telah memilih jalan yang tepat, jalan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Pagi itu, angin berhembus lembut di pesisir pantai Jember. Siti berdiri di depan rumahnya, memandangi lautan yang terbentang luas di hadapannya. Laut yang dulu selalu memberinya kedamaian, kini terasa lebih hidup dengan kenangan baru yang terukir di dalam hatinya.
Sultan Khalid, lelaki yang kini berdiri di sampingnya, telah membuat hidupnya berputar. Mereka berdua berdiri di bawah langit biru yang sama, namun dengan beban dan harapan yang sangat berbeda. Beberapa hari setelah keputusan itu, Siti merasa kehidupan mereka perlahan mulai menyesuaikan diri dengan perubahan yang besar. Sultan Khalid tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kesulitan, meski kenyataan hidup di Jember jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati di Abu Dhabi. Ia belajar berjalan perlahan, berbicara lebih santai, dan lebih menghargai kebersamaan dalam kesederhanaan. Siti melihat perubahan itu dengan rasa syukur, namun kadang-kadang hatinya merasa cemas. Apakah ia benar-benar bisa memberikan kebahagiaan yang sama seperti yang didapatkan Sultan sebelumnya di kerajaannya? Tiap malam, mereka duduk di teras rumah, berbincang tentang masa lalu mereka, berbagi cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Sultan Khalid menceritakan tentang istrinya yang telah tiada, tentang kesendirian yang pernah ia rasakan di istana, dan tentang betapa ia merindukan kehangatan yang hanya bisa ditemukan dalam cinta yang tulus. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Sultan seperti petir yang menyentuh jantungnya. Namun, meski Sultan Khalid sudah berbagi banyak hal dengan dirinya, Siti tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang mereka nikmati bersama, Siti merasa terdorong untuk berbicara. Kita sudah bersama di sini selama beberapa waktu, dan aku bisa merasakan cintamu, Khalid. Tapi, aku masih merasa takut. Takut jika aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu. Takut jika aku tidak bisa memenuhi harapanmu. Suaranya terdengar pelan, seperti bisikan angin yang datang dari kejauhan. Sultan Khalid menatapnya dengan lembut, lalu meraih tangannya. Siti, kau sudah memberi yang terbaik. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kebahagiaan kita berdua. Saya tidak membutuhkan kemewahan atau kekuasaan, saya hanya butuh cinta yang nyata, yang kita bangun bersama-sama. Siti menundukkan kepala, merasa seberat beban di hatinya sedikit berkurang. Ia mengangkat wajahnya, menatap mata Sultan Khalid yang penuh dengan ketulusan. Tapi, kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku tak tahu apakah aku bisa membiasakan diriku dengan hidup seperti ini untuk selamanya. Sultan Khalid tersenyum, meski ada kesedihan yang tersirat di wajahnya. Perbedaan itu yang justru membuat kita lebih kuat. Setiap hubungan pasti memiliki tantangannya. Kita akan melewatinya bersama, karena kita memilih untuk saling mencintai. Dan cinta kita, Siti, akan menjadi landasan untuk membangun hidup yang baru, jauh dari apapun yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Siti terdiam, merasakan kata-kata itu mengisi ruang hatinya yang selama ini dipenuhi keraguan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutannya. Keputusan yang telah ia buat untuk hidup bersama Sultan Khalid adalah bukti dari sebuah perjalanan cinta yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekarang, hanya ada satu hal yang harus ia lakukan, percaya, dan melangkah bersama lelaki yang begitu tulus mencintainya. Waktu terus berjalan, dan Siti mulai merasakan betapa besar perubahan dalam hidupnya sejak kedatangan Sultan Khalid di Jember. Setiap pagi mereka bersama mengawali hari, berjalan di sekitar pantai yang penuh kenangan masa kecilnya, berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Namun, meskipun kebersamaan itu terasa begitu indah, Siti tak bisa menghindari kenyataan bahwa ada sesuatu yang terus menggantung di hatinya, ketakutan akan pengorbanan yang harus ia buat. Suatu sore, setelah seharian bekerja di ladang, Siti duduk di beranda rumahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Sultan Khalid datang mendekat, menunduk sedikit dan duduk di sampingnya. "Ada yang mengganggumu, Siti?" tanya Sultan, suaranya lembut, penuh perhatian. Siti menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. "Khalid, aku tahu aku telah membuat keputusan besar untuk tinggal di sini, di kampung halamanku. Tapi, terkadang aku merasa terperangkap. Aku merindukan kehidupan yang dulu,
di Abu Dhabi, di mana kita tak harus bergulat dengan kerasnya kehidupan. Aku rindu pada kenyamanan itu. Sultan Khalid memandangnya dengan tatapan penuh pengertian, namun sedikit kerutan muncul di keningnya. Aku mengerti perasaanmu, Siti. Hidup yang kita jalani saat ini memang penuh tantangan. Tapi, apakah itu artinya kita harus meninggalkan satu sama lain? Cinta kita tidak hanya tentang kemewahan dan kenyamanan. Itu juga tentang keberanian untuk saling memilih, untuk menghadapinya bersama. Siti menggigit bibirnya, rasa cemas itu kembali menguasainya. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu, Khalid. Aku tahu ini bukan hidup yang mudah bagimu. Di Abu Dhabi, segala sesuatunya ada dalam genggamanmu, tetapi di sini, semuanya berbeda. Aku takut kamu akan menyesal karena memilih aku. Sultan Khalid menggenggam tangannya dengan lembut, menariknya lebih dekat. Siti, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kenyamanan yang pernah kita miliki. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hidup di masa kini, di dunia yang kita bangun bersama. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kamu, dan aku tidak pernah menyesal memilihmu. Ini adalah hidup yang baru, dan aku bersedia menghadapinya bersamamu, dalam segala suka dan duka. Namun, meski kata-kata itu mengalir seperti air yang menyejukkan hatinya, Siti tetap merasakan beban berat di dadanya. Ada rasa takut yang tidak mudah dihilangkan. Ia tahu, cinta memang memerlukan pengorbanan. Tetapi, apakah ia sanggup memberikan segalanya? Apakah ia mampu hidup di bawah bayang-bayang keputusan yang telah ia buat? Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, Siti menyadari satu hal yang mulai membebani pikirannya, keputusan untuk hidup bersama Sultan Khalid tidak hanya tentang memilih cinta, tetapi juga tentang berani menghadapi kenyataan bahwa cinta sejati menuntut pengorbanan. Ia bukan hanya harus melepaskan masa lalunya, tetapi juga menerima bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari mereka berdua, bukan dari dunia yang dulu ia kenal. Dengan tekad yang baru, Siti menatap Sultan Khalid, dan untuk pertama kalinya, ia berkata, Khalid, aku akan berjuang untuk kita. Aku akan menghadapi semuanya, karena aku tahu, denganmu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Keputusan yang diambil Siti untuk melangkah bersama Sultan Khalid seolah membawa mereka pada babak baru yang penuh tantangan. Beberapa bulan berlalu, namun perasaan cemas yang sering datang tetap menghantui Siti. Setiap kali ia berdiri di depan rumahnya, menatap jalanan yang sepi, ia teringat pada masa-masa sulit yang pernah ia jalani sebagai seorang TKW di Abu Dhabi. Di tengah kehangatan kebersamaan dengan Sultan, bayang-bayang keraguan selalu datang, mengingatkan bahwa cinta yang mereka bangun tidak terlepas dari pengorbanan yang harus ia bayar. Suatu malam yang penuh ketenangan, ketika mereka duduk bersama di ruang makan rumah sederhana itu, Sultan Khalid memandangnya dengan mata yang penuh cinta. Siti, apakah kau merasa nyaman dengan hidup yang kita jalani sekarang? Tanya Sultan dengan suara lembut yang mengandung rasa khawatir. Aku tahu ini bukan kehidupan yang mudah, tapi aku ingin tahu apa yang ada di hatimu. Siti terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Khalid, aku memang bahagia bersamamu, tapi ada saat-saat aku merasa sepi. Kehidupan kita di sini sangat berbeda dengan yang dulu aku kenal. Kadang aku merindukan kehidupan yang lebih mudah, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan kebahagiaan yang sesungguhnya, ucap Siti, suaranya penuh dengan keraguan. Sultan Khalid menghela napas panjang, mengerti betul bahwa Siti masih berjuang dengan perasaan yang tidak mudah. Siti, aku ingin kamu tahu bahwa cinta bukan tentang kenyamanan semata. Cinta itu adalah perjalanan panjang yang harus kita tempuh bersama, menghadapi setiap badai dan rintangan dengan saling mendukung. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup ini, kehilangan orang-orang yang kucinta, namun aku tidak pernah meragukan bahwa cinta itu adalah apa yang memberi kita kekuatan untuk terus hidup. Siti menundukkan wajah, merenung. Aku tahu, Khalid. Tapi aku masih takut. Aku takut kamu akan kecewa dengan pilihan yang kita buat.
Aku takut kamu akan merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak seperti dulu, kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan. Sultan Khalid meraih tangan Siti, menggenggamnya erat, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak merasa terjebak, Siti. Aku memilih kamu, bukan karena kemewahan atau kenyamanan, tapi karena hatiku tahu bahwa kamu adalah bagian dari takdirku. Kita mungkin tidak memiliki segalanya, tapi kita memiliki cinta yang kuat. Itu lebih dari cukup untuk membuatku merasa lengkap." Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasakan kedamaian yang sejati. Ia mulai memahami bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata atau diukur dengan materi. Cinta adalah sebuah pilihan, sebuah perjalanan yang harus ditempuh dengan hati yang tulus, meski penuh dengan keraguan dan ketakutan. Siti tahu bahwa meskipun hidup ini tak selalu mudah, bersama Sultan Khalid, ia akan selalu memiliki kekuatan untuk melewati segala rintangan. Dengan tekad yang semakin kuat, Siti mengangkat wajahnya, menatap mata Sultan Khalid yang penuh kasih. "Aku akan berjuang untuk cinta kita, Khalid. Aku akan belajar menerima kenyataan ini dan berusaha untuk lebih kuat. Kita akan melewati semua ini bersama." Cinta mereka, meski terjal dan penuh ujian, kini menjadi satu-satunya hal yang Siti pegang erat, karena ia tahu, di balik setiap pengorbanan, ada kebahagiaan yang